Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi derajat ionisasi, sifat-sifat fisikokimia dari obat itu sendiri. Jadi salah satu dari sifat fisikokimia dari obat itu salah satunya ialah mengenai derajat ionisasi. Di mana di sini sebagai pengantar dikatakan bahwa pengertian dari sifat fisikokimia obat ini. Dari sifat-sifat yang saya paparkan, dari sifat inilah nanti berkesimpulannya, yaitu sifat fisikokimia ini memegang peranan penting dalam peningkatan obat, dalam pengangkutan obatnya juga untuk mencapai sebuah reseptor. Lalu hanya obat yang mempunyai struktur dengan kekhasan tinggi saja yang dapat berinteraksi dengan reseptor biologis. Jadi dapat dikatakan sifat fisikokimia obat ini sangatlah penting karena dapat menjelaskan aktivitas biologis dari suatu obat. Lalu bagaimana dengan jenis sifat fisikokimia? Jadi ada 3 dasar sifat fisikokimia yang saling berkaitan dan saling berpengaruh. Ada asam basa dari obat itu sendiri, lalu ada kelarutan obat, lalu ada ionisasi molekul suatu obat. Jadi di sini kita lebih menitik fokuskan kepada ionisasi molekul obat, di mana dapat kita lihat bahwa ini berdasarkan pengertiannya maka dapat kita ambil rumus bahwa derajat ionisasi itu sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Jadi besar atau sedikitnya molekul zat yang terionisasi itu dinyatakan dengan derajat ionisasi. Jadi jika asam kuat maka dapat kita katakan bahwa derajat ionisasinya ialah sama dengan 1. Seperti penjelasan saya tadi mengenai derajat ionisasi, maka ini saling berkaitan erat dengan kata atau istilah asam dan basa. Dapat kita lihat rumus dari asam dan untuk rumus dari basa biasanya ini digunakan untuk asam lemah, basa lemah. Jadi ionisasi molekul obat itu sendiri itu merupakan hal yang sangat penting seperti yang saya jelaskan, dan ia kenapa disebut penting? Karena terkait dengan absorpsi obat dan distribusinya dalam jaringan-jaringan. Berdasarkan rumus yang sudah saya paparkan, ini ada nilai pKa, di mana nilai pKa itu nilai pKa dari suatu mol itu terkait dengan formula sediaan. Jadi tidak hanya asal rumus saja di dalamnya, namun mempunyai sebuah arti di dalam sebuah formula sediaan. Jadi di sini ionisasi molekul obat itu dibagi menjadi 2 bagian utama, seperti ada obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi dan ada obat yang aktif dalam bentuk ion. Di mana obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi itu ada fenobarbital, di mana dia sebuah asam lemah, basa lemah. Jadi dia lebih identik dengan asam lemah dan basa lemah. Lalu dengan obat yang aktif dalam bentuk ion itu ada contohnya seperti contoh-contoh obat yang asam kuat dan basa kuat. Jadi di sini ada perbedaan antara asam basa lemah dan asam basa kuat. Jika kita menemukan sebuah soal mengenai ionisasi molekul obat, biasanya soal itu berisi tentang perhitungan persentase dari ionisasi obat. Jadi di sini saya menganggap contoh bahwa ada sebuah soal yaitu kita menghitung persentase ionisasi dari suatu obat difenhidramin jika pH obatnya 7 dan jika pKa-nya ialah 9. Di sini yang pertama kita lakukan ialah menganalisis difenhidramin ini masuk ke basa kah atau masuk ke asam kah. Jika kita sudah mengetahui obat tersebut masuk mana, maka kita dapat langsung memasukkannya ke dalam rumus dan kita dapat menghitungnya sehingga kita memperoleh hasil dari persentase bentuk ion itu sendiri. Lalu di sini juga selain mengenai derajat ionisasi, ada juga istilah dengan tetapan ionisasi. Tetapan ionisasi ini lebih identik dengan sebuah keseimbangan. Jadi ketetapan keseimbangan ini itu untuk reaksi ionisasi asam itu biasa disebut dengan tetapan ionisasi Ka.
Atau kalau untuk basa itu biasanya disebut tetapan ionisasi basa atau istilah katanya ialah Kb. Lalu di sini karena ketetapan itulah maka ada hubungan antara derajat ionisasi dengan istilah kata Ka dan Kb. Di mana biasanya itu untuk basa lemah atau untuk asam lemah itu nilai derajat ionisasinya sangat kecil, sehingga harganya nanti apabila diibaratkan di dalam rumus ialah 1 dikurang derajat ionisasi. Namun untuk asam kuat, basa kuat itu derajat ionisasi umumnya ialah bernilai 1. Lalu ada aturan dan prinsip mengenai derajat ionisasi obat ini. Jadi dapat dikatakan ada 4 derajat atau prinsip dalam derajat ionisasi obat ini. Jadi faktor penentunya itu dapat kita katakan ada 2 macam bagian, di mana yang pertama ialah sifat asam atau basa dari obat itu sendiri. Jadi sebagian besar obat itu adalah asam lemah atau basa lemah. Jadi rata-rata dari obat yang ada itu asam lemah dan basa lemah. Namun di sini obat yang bersifat asam lemah itu akan lebih cepat terionisasi daripada suatu obat dengan suasana basa. Sedangkan obat yang bersifat basa lemah itu akan terionisasi pada suasana asam. Jadi dia berkebalikan. Jadi asam lemah dia terionisasi pada saat suasana basa. Jadi kalau obat yang basa lemah dia akan lebih cepat terionisasi pada suasana asam. Jadi ada hubungan timbal balik antara suatu obat dengan suasana yang ada di dalam tubuh kita.